Bahlil targetkan 2026 stop impor solar. Koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan haji 2026. Pemerintah luncurkan SMA Garuda. Halo pemirsa, apa kabar? Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi terkait dengan agenda dari Kementerian Kabinet Merah Putih. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kabinet untuk Anda. Kami awali dengan informasi Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli mengungkapkan bahwa ia telah mengeluarkan surat edaran Menteri kepada seluruh kepala daerah agar mendorong lebih banyak perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional. Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli menyatakan program magang nasional terus menunjukkan antusiasme tinggi dari anak muda di seluruh Indonesia, baik fresh graduate, lulusan perguruan tinggi, baik sarjana maupun diploma. Bahkan antusiasme tinggi ini juga datang dari perusahaan-perusahaan. Program magang nasional yang merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan kesempatan magang yang tak hanya tersedia di sektor swasta, tetapi juga bisa dilakukan di kementerian. Dalam kesempatan itu Menaker menekankan bahwa seleksi bukan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi dilakukan oleh perusahaan berdasarkan data-data yang mereka miliki. Dari data yang kami peroleh sudah tercatat 1.147 perusahaan yang sudah membuka lowongan magang. Dan sudah sebanyak 104.711 orang yang kemudian eligible untuk ikut dalam program magang ini, yang nanti mereka kita minta untuk memilih 3 posisi yang mereka inginkan, dan proses terakhir adalah seleksi yang dilakukan oleh perusahaan. Pemerintah menargetkan 100.000 lowongan magang dapat tersedia hingga akhir tahun 2025. Menaker pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah agar mendorong lebih banyak perusahaan berpartisipasi dalam program magang nasional ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Pemerintah berencana menerapkan penggunaan campuran biodiesel pada bahan bakar minyak atau BBM solar sebesar 50% atau B50 mulai semester 2 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan B50 tahun depan sudah diputuskan dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Dengan rencana penerapan B50 tahun depan akan meningkatkan kebutuhan crude palm oil atau CPO sebagai bahan baku biodiesel. Untuk mengatasi hal tersebut, Bahlil menyebutkan ada 3 opsi. Pertama, memaksimalkan produksi CPO yang ada, memungkinkan adanya pembukaan lahan baru, serta mengurangi ekspor CPO Indonesia. Jadi gini, sekarang ini kan kalau B50 berarti kan penambahan CPO, kebutuhan CPO. Nah kalau penambahan kebutuhan CPO, ada 3 konsepnya untuk memenuhi. Yang pertama adalah intensifikasi lahan, yang kedua adalah buka lahan baru, dan yang ketiga adalah memangkas sebagian yang kita ekspor. Nah, kalau alternatif ketiga yang dipakai, memangkas sebagian ekspor, maka salah satu opsinya, saya ulangi, salah satu opsinya adalah mengatur antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Itu di dalamnya adalah salah satu instrumennya DMO. Ya. Lebih lanjut, Bahlil menyebut jika opsi pengurangan ekspor dipilih, maka pemerintah akan menyiapkan kebijakan pengaturan antara kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, termasuk kemungkinan penerapan Domestic Market Obligation atau DMO untuk sawit. Namun ia menegaskan bahwa penerapan DMO masih dalam opsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kolaborasi 2 kementerian strategis kembali menguat di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana melakukan pertemuan pada Selasa 14 Oktober 2025. Kementerian Perhubungan terus memberikan dukungan melalui peningkatan konektivitas dan aksesibilitas transportasi untuk menunjang daerah destinasi pariwisata nasional. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi saat menerima kunjungan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana pada Selasa 14 Oktober 2025.
Dalam pertemuan ini, keduanya membahas konektivitas sebagai kunci akselerasi pertumbuhan pariwisata, serta sepakat bahwa akses transportasi yang memadai akan menjadikan destinasi wisata berdaya saing baik secara nasional maupun internasional. Menpar meminta dukungan Kemenhub diantaranya untuk membuka rute penerbangan ke destinasi wisata prioritas dan regeneratif, baik penerbangan domestik maupun internasional. Hingga terkait akselerasi pengembangan wisata bahari di Indonesia, yakni dalam hal perizinan angkutan laut pariwisata dan peningkatan standar, serta prosedur dan pengawasan keselamatan transportasi laut. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kemenhub dan Kemenpar optimis dapat memperkuat konektivitas nasional dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata Indonesia di mata dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menghadiri pembukaan Erau Adat Kutai 2025 di Tenggarong. Kehadirannya menegaskan dukungan pemerintah terhadap pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi lokal. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana turut hadir dalam pembukaan Pesta Adat Erau 2025 yang berlangsung di Stadion Rondong Demang, Kalimantan Timur. Perayaan budaya tahunan ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian adat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal serta memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dalam sambutannya, Menpar menyatakan bahwa Erau sejalan dengan program unggulan Kemenpar, Event by Indonesia, dan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ajang budaya bertaraf internasional. Selain menjaga kekayaan tradisi, Erau juga dinilai mampu menarik minat wisatawan dari dalam dan luar negeri. Hari ini saya sungguh berbahagia berada di tengah masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk menyaksikan warisan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang berpadu menjadi satu perayaan penuh makna. Mari kita jaga, kita rawat, dan kita rayakan bersama agar Pesta Adat Erau terus menjadi kebanggaan Kutai Kartanegara, kebanggaan Kalimantan Timur, dan kebanggaan Indonesia. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Masud, menjelaskan bahwa istilah Erau berasal dari kata ero yang berarti ramai dan penuh sukacita. Menurutnya, Erau merupakan simbol identitas budaya dan wujud kearifan lokal yang patut dilestarikan. Ia berharap kegiatan ini semakin menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya, sekaligus memperkuat pariwisata dan ekonomi daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjelaskan alasan dirinya menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kementerian Pertahanan. Menhan Syafri menegaskan pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi untuk memperkuat soliditas nasional dalam menjaga kedaulatan negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merupakan bentuk silaturahmi dalam konteks kebangsaan. Syafri menjelaskan pembicaraan yang dilakukan berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara. Syafri menyebut seluruh elemen bangsa memiliki peran dalam menjaga kedaulatan, bukan hanya Kementerian Koordinator Polkam secara struktural. Syafri juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan merupakan milik rakyat Indonesia yang ditugaskan untuk melindungi tanah air dan tumpah darah bangsa. Karena itu, Kemhan terbuka untuk setiap silaturahmi dan masukan demi penguatan soliditas Indonesia. Pada saat kita berbicara kedaulatan negara, semua elemen-elemen bangsa ini semua terkait. Kalau Kementerian Polkam itu secara struktural dan substansial, tapi dalam konteks stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara, ini adalah bagian kita. Kebetulan ini adalah kantor Dewan Pertahanan Nasional, dan saya kira teman-teman tahu Pak Prabowo juga punya kantor di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Kementerian Pertahanan ini miliknya rakyat Indonesia yang ditugaskan kepada pemerintah untuk melindungi tanah dan tumpah darah. Jadi kita harus ada di dalam satu soliditas. Silahkan partai lain insya Allah dalam minggu ini akan berkunjung, dan ini adalah efek TikToknya Pak Surya Paloh datang ke sini. Itu.
Ya, jadi saya kira kita open minded sekarang bahwa ini adalah miliknya bangsa dan kita semua hanya mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan membeberkan kemajuan kebudayaan di Indonesia memerlukan waktu panjang dan berkelanjutan. Fadli menjelaskan ekosistem kebudayaan hingga kini menunjukkan tren yang positif serta literasi yang mulai meningkat dari masyarakat. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan kinerja Kementerian Kebudayaan menjelang setahun kepemerintahan Presiden Prabowo menuai perkembangan yang cukup signifikan. Fadli menjelaskan ekosistem kebudayaan hingga kini menunjukkan tren yang positif, serta literasi yang mulai meningkat dari masyarakat. Meskipun demikian, dirinya menyoroti masih banyak pembenahan di sisi budaya tanah air yang harus ditingkatkan. Melihat nomenklatur baru pada Kementerian Kebudayaan merupakan diketahui seluruh program prioritas pemerintah saat ini tak lepas dari peran kebudayaan di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kebudayaan sangat menunjang dari seluruh roadmap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, banyak sekali. Kalau dari kegiatan yang kita lakukan selama setahun ini, satu hari bisa 6-8 kegiatan mungkin ya sepanjang tahun, dan baik itu berupa program, kegiatan, event, kebudayaan yang digerakkan, tetapi pada intinya kita membangun ekosistem di berbagai macam ekspresi budaya. Dan saya kira memang PR kita masih cukup banyak, dan Kementerian Kebudayaan ini juga kan kementerian baru 1 tahun, jadi kita memang berusaha untuk berlari lebih cepat, karena Indonesia ini adalah negara yang keragaman dan kekayaan budayanya luar biasa. Kita menyebutnya mega diversity, dan juga kita ini peradaban yang tua, jadi banyak program yang berjalan yang sekarang ini kita hidupkan untuk menggerakkan kebudayaan kita ini lebih maju dan bisa berkontribusi di tengah peradaban dunia. Dari Jakarta, Max Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menhub Raja Juli Antoni mengungkapkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan terkendali. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menuturkan pengendalian karhutla tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dan terkendali. Ia menyebut luas karhutla nasional secara 2025 berhasil ditekan secara signifikan. Ia menjelaskan, dalam 3 tahun terakhir, luas karhutla terus mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2023, dari 1,16 juta hektar turun menjadi 376.000 hektar pada tahun 2024, dan kini hanya tersisa 213.000 hektar. Saya mengucapkan terima kasih ya atas nama Kementerian Kehutanan kepada BNPB, BMKG, termasuk kepada pemerintah daerah, antar KL, pusat daerah maupun KL yang semakin baik, semakin erat. Rasanya ego sektoral tidak ada lagi di antara kami tidak peduli ini otoritas siapa, mengerjakan apa, yang penting semua kerja untuk memastikan perintah Pak Presiden berjalan bahwa angka karhutla dapat kita tekan. Ini bukan sekadar pencapaian angka, tetapi bukti efektivitas kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, aparat, dan masyarakat. Raja Antoni menegaskan, turunnya angka karhutla tidak lepas dari perhatian serius Presiden Prabowo. Raja Antoni menegaskan pemerintah menekankan tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kementerian Kehutanan juga menandatangani nota kesepahaman dengan BNPB untuk memperkuat sinergi nasional dalam pencegahan karhutla. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025. Pemerintah tetap mendorong agar anggaran MBG dapat digunakan secara optimal hingga akhir tahun. Namun apabila ada sisa anggaran, dana tersebut tidak bisa dibiarkan menganggur karena tetap membebani keuangan negara. Ia berharap seluruh anggaran program MBG bisa terserap sepenuhnya agar tujuan program pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat dapat tercapai. Malah bagus kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja, kan saya bayar bunga, itu aja. Jadi kita dorong supaya nggak bisa, malah itu yang tujuan kita.
didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis. Itu kan bagus. Sebelumnya Zulhas menegaskan bahwa anggaran MBG tidak mungkin dialihkan karena program tersebut merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf mengikuti koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan Haji 2026 di Lombok, NTB pada 11 Oktober 2025. Koordinasi sebagai langkah strategis dalam mengecek kesiapan seluruh unsur pelaksana untuk penyelenggaraan Haji tahun 2026 ke depan. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyelenggarakan koordinasi dan konsolidasi penyelenggaraan Haji 2026 di Lombok, NTB pada Sabtu 11 Oktober 2025. Koordinasi ini sebagai langkah strategis dalam mengecek kesiapan seluruh unsur pelaksana untuk penyelenggaraan Haji tahun 2026 ke depan. Dalam kesempatan itu, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa kementerian baru memiliki identitas wajah baru penyelenggaraan haji yang berintegritas dan anti penyimpangan. Kita tahu Pak, semua permen haji kita tahu, titip jamaah, entah dari internal daerah atau dari daerah yang pindah ke sini dengan cara berbagai cara. Kemudian ada pungutan kecil apapun, amanah jabatan hanya diberikan kepada ASN yang layak, bukan karena kedekatan atau kepentingan. Diharapkan agar pelayanan haji ke depan menjadi lebih aman, nyaman, dan berintegritas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf meninjau Asrama Haji Lombok pada 11 Oktober 2025. Kementerian Haji dan Umroh RI bertanggung jawab untuk memastikan setiap fasilitas dan layanan jamaah haji berjalan sesuai standar. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meninjau Asrama Haji Lombok pada 11 Oktober 2025. Peninjauan ini sebagai bagian dari rangkaian persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Tak hanya itu, Kementerian Haji juga ingin memastikan bahwa setiap jamaah dari awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air mendapatkan pelayanan terbaik. Di sisi lain, Kemenhaj juga mencoba bagaimana untuk memaksimalkan penggunaan asrama haji di luar musim haji melalui ekosistem ekonomi haji. Kita harapkan di luar musim haji bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Saya tidak ingin mengulang beberapa daerah yang di luar musim haji malah jadi rumah hantu. Bahkan ada beberapa daerah yang asrama haji sudah dibangun, biaya 200 miliar, 100 miliar, ternyata nggak dipakai. Bahkan oleh jamaah haji nggak terpakai. Jadi beberapa asrama yang seperti itu sudah terbangun tapi tidak terpakai, yang akan bergeser ke Kementerian Haji, kami minta tim inspektorat kita untuk memastikan bahwa proses pembangunannya beres. Kementerian Haji bertanggung jawab untuk memastikan setiap fasilitas dan layanan jamaah haji berjalan sesuai standar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, Kemenpora RI menggelar Pre-Departure Training Pertukaran Pemuda Antar Negara 2025 selama sepekan pada 12 hingga 18 Oktober 2025. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan menggelar Pre-Departure Training Pertukaran Pemuda Antar Negara atau PPAN 2025 selama sepekan pada 12 hingga 18 Oktober 2025. Para peserta PPAN hadir dalam pembukaan ini meliputi 21 delegasi Australia Indonesia Youth Exchange Program dan 16 delegasi SHIP for Southeast Asia Japanese Youth Program. Dalam sambutannya, Deputi Yohan mengatakan para delegasi muda ini adalah yang terbaik yang telah melalui seleksi ketat mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Karena itu, Deputi Yohan mengucapkan selamat atas keberhasilan para delegasi yang telah lolos seleksi demi seleksi untuk mewakili Indonesia.
Deputi Yohan meyakini dengan semangat yang membara, komitmen yang kuat, dan kerjasama solid, sebuah delegasi akan sukses menjalani PPAN ini, sehingga nantinya bisa kembali membawa dampak yang positif khususnya bagi Indonesia. Para delegasi ini nantinya juga akan menjalani program post-activity sekembalinya ke tanah air untuk mengimplementasikan hal-hal yang sudah didapat selama mengikuti PPAN, sehingga bisa memberikan manfaat bagi Indonesia, khususnya untuk lingkungan sekitarnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menggelar Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional atau Akminas 2025, program untuk menyiapkan para calon pemimpin lintas agama yang inklusif. Pemerintah terus mempersiapkan calon pemimpin muda berkarakter dan inklusif melalui penjaringan ketat dan pembinaan digital untuk mencetak generasi yang mampu merangkul keberagaman dan menjaga persatuan bangsa dengan program Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional. Karena proses penjaringan mahasiswa dilakukan dengan sangat ketat melalui platform digital, termasuk Zoom, dengan persiapan yang matang mulai dari penulisan artikel hingga pemilihan talenta. Program ini diikuti mahasiswa terpilih berasal dari lintas agama dan berbagai daerah di Indonesia. Dalam pelatihan luring selama 1 pekan, peserta dibekali materi intensif tentang keberagaman, kepemimpinan, kolaborasi, kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi digital. Gelaran ini mendapat sambutan dari mahasiswa. Sebanyak 1.192 peserta ikut seleksi. Setelah proses seleksi, hanya 100 orang terpilih yang berhak mengikuti program pelatihan. Para peserta akan mendapat bekal dari sejumlah narasumber berasal dari berbagai institusi strategis, mulai dari akademisi aktivis, tokoh riset, hingga pejabat tinggi negara. Salah satu topik penting yang dibahas dalam program ini adalah literasi digital dan peran media sosial. Karena mereka kita jaring dengan sangat ketat lewat platform digital, lewat Zoom, dengan mempersiapkan berbagai hal termasuk tulisan artikel tentang kepemimpinan, talent-talent yang mereka akan siapkan di sini, maka mereka akan kita siapkan menjadi pemimpin masa depan yang berlatar belakang inklusivisme, yang bisa membangun komunitas yang berbeda tapi tetap rukun. Jadi mereka adalah miniaturnya Indonesia, sehingga mereka nanti akan jadi jubirnya pemuda-pemuda Indonesia, mahasiswa Indonesia, mereka yang punya sifat inklusivisme, sifat yang heterogenitas, sehingga diharapkan pemimpin bangsa Indonesia ke depan, pemimpin yang kita siapkan seperti yang dalam Akminas ini. Bagi mahasiswa itu sendiri juga bagi publik. Nah, karena itu kita ingin mengedukasi mereka, akan jadikan medsos sebagai media edukasi untuk menyebarkan toleransi, menyebarkan keberagaman, menyebarkan gotong royong, dan seterusnya. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang nantinya akan memberikan virus-virus positif di media sosial. Mereka dianggap sebagai miniatur Indonesia yang diharapkan akan menjadi juru bicara bagi pemuda dan mahasiswa Indonesia. Dengan semangat inklusivisme dan kebinekaan, sehingga mencerminkan calon pemimpin bangsa yang mampu merangkul perbedaan demi persatuan Indonesia. Dari Jakarta, Esa Suliastaning, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Ketenagakerjaan RI Yasirli memberikan pembekalan kepada para tenaga kerja mandiri di Balai Bandung Barat pada 11 Oktober 2025. Yang istimewa, program ini juga diikuti oleh sahabat-sahabat penyandang disabilitas. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yasirli memberikan pembekalan kepada para tenaga kerja mandiri di Balai Bandung Barat pada 11 Oktober 2025. Balai di Bandung Barat ini merupakan milik Kemnaker yang memang khusus untuk mengembangkan tenaga kerja mandiri. Pembekalan diikuti oleh total peserta 1.000 orang dan berlangsung selama 4 hari. Hal yang membuat istimewa dalam program ini karena diikuti oleh sahabat-sahabat penyandang disabilitas. Kementerian Tenaga Kerja tidak hanya melatih mereka untuk siap bekerja dan ditempatkan di dunia kerja, tetapi juga mendorong agar mampu berusaha secara mandiri dan berdaya di lingkungannya masing-masing. Ini saya ada di Lembang, di Balai milik Kemnaker yang memang khusus untuk pengembangan tenaga kerja mandiri. Jadi ada 2 di sebelah saya, 2 orang peserta pelatihan tenaga kerja mandiri, mereka mewakili dari disabilitas ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Indonesia International Sustainability Forum 2025 yang berlangsung selama 2 hari, mulai 11 hingga 11 Oktober 2025 di Jakarta International Convention Center.
Pemerintah Indonesia kembali menggelar forum internasional dengan mengusung tema Sustainable Grow yang mencakup 5 pilar, diantaranya transisi energi, industri hijau, keanekaragaman hayati dan konservasi alam, serta kehidupan berkelanjutan dan ekonomi biru. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, AHY mengatakan banyak hal mendasar yang harus dikerjakan pemerintah secara bersama, terutama perihal aspek sustainability sesuai visi besar Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial tidak bisa hanya mengandalkan APBN, tetapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang kompetitif dan teknologi serta investasi yang memadai. Kita berbicara masa depan dunia, bukan hanya Indonesia yang harus semakin berkelanjutan, bukan hanya kita ingin tumbuh ekonomi, memajukan dan mensejahterakan rakyat, tetapi juga bagaimana menjaga bumi agar tetap lestari untuk anak cucu kita. Dari sisi infrastruktur, tentunya banyak hal yang harus kita kerjakan bersama, karena infrastruktur menjadi tulang punggung dari pembangunan, termasuk tadi saya angkat isu fokus kita hari ini dan ke depan, sesuai dengan visi besar Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan dan swasembada pangan, air bersih dan energi harus menjadi pilar dari sustainability. Dan itu semua membutuhkan sumber daya manusia yang kompetitif, yang siap, dan juga teknologi serta investasi yang memadai. Karena tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah atau APBN. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pekerjaan Umum mendorong pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga, mengingat setengah dari seluruh sampah yang ada berasal dari sampah rumah tangga. Sebagai salah satu rangkaian peringatan Hari Habitat Dunia dan Hari Kota Dunia 2025, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP menyelenggarakan acara Women's Talk Kelola Sampah dari Rumah pada Senin 13 Oktober 2025. Acara ini bertujuan memperkuat pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga sebagai langkah awal mengurangi beban pengelolaan persampahan nasional. Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang hadir pada acara ini juga turut mendukung penuh penguatan aksi nyata pemilahan sampah yang dimulai dari diri sendiri, dari rumah, dan dari kantor masing-masing. Menurutnya, pembiasaan pengurangan sampah mulai dari lingkungan terkecil serta kolaborasi lintas sektor akan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah mencabut izin 2039 kios pupuk nakal yang terbukti menjual di atas harga resmi. Menteri Pertanian menyampaikan langkah ini penting untuk melindungi petani dan menjaga kestabilan distribusi pupuk bersubsidi. Pemerintah mengambil langkah tegas dengan mencabut izin 2039 kios pupuk yang terbukti menjual di atas harga eceran tertinggi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa praktik ini menyebabkan kerugian petani hingga 600 miliar setiap tahun, terutama di wilayah lumbung pangan nasional. HL tersebut disampaikan di kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Senin 13 Oktober 2025. Untuk memastikan kepatuhan pengawasan pupuk bersubsidi, kini menggunakan sistem pelaporan digital yang terintegrasi dengan verifikasi lapangan. Langkah ini memperluas jangkauan pengawasan di 285 kabupaten kota dan menargetkan penindakan tegas terhadap kios yang melanggar aturan distribusi pupuk. Bapak Presiden perintahkan direct dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia langsung ke petani. Alhamdulillah ini sudah kita selesaikan. Sekarang petani sudah senang, tetapi masih ada keluhan petani-petani seluruh Indonesia. Kami temukan ada 2039 kios distributor pengecer yang bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut, tapi yang menganggap bahwa mereka benar boleh menyampaikan klarifikasi kepada direksi. Tetapi hari ini kita cabut. Ini nggak boleh terjadi. Ini permainan sudah lama. Selama 1 tahun terakhir yang dicabut ada 30-an
Tetapi setelah kami mengecek seluruh Indonesia, ternyata ribuan. Estimasi kerugian petani, ini estimasi ya, itu 600 miliar per tahun. Itu yang kedapatan, yang tidak kedapatan. Kalau 10 tahun, kan 6 triliun. Kasihan petani kita. Kita harus jaga mereka. Ada 160 juta petani kita jaga. Petani padi 116 juta kita harus jaga dengan keluarganya. Mereka ujung tombak kita. Mereka terdepan. Mereka pahlawan pangan kita. Kita lihat sekarang, alhamdulillah, atas gagasan Bapak Presiden, mudah-mudahan 2-3 bulan ke depan, mimpi kita swasembada jadi kenyataan. Dari target awal itu 4 tahun. Komitmen serupa juga ditegaskan oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi. Ia menjelaskan berbagai tindakan mulai dari penutupan sistem otomatis kios nakal, pemeriksaan langsung, hingga penutupan permanen kios yang terbukti melanggar untuk menjaga distribusi pupuk tetap transparan dan akuntabel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet. Informasi kami lanjutkan. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno menyambut baik pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya Kertanegara 4 Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu. Pertemuan ini dibenarkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan dua pemimpin negara tersebut berlangsung selama lebih dari 2 jam. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PAN, Edi Suparno mengatakan pertemuan kedua pemimpin negara sebagai bentuk silaturahmi yang menciptakan suasana yang sejuk dan teduh. Dirinya berharap silaturahmi antar pemimpin tidak berhenti di situ saja, melainkan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lain yang selalu melibatkan seluruh unsur bangsa. Kita sangat senang bahwa para pemimpin-pemimpin negara kita itu melakukan silaturahim, pertemuan, apalagi dalam kondisi yang sangat sejuk, teduh, ya. Ini menghasilkan sebuah rasa di mana semuanya memiliki perasaan untuk menghadirkan suasana yang guyup di antara semua anak bangsa. Dan di antara jika pemimpin-pemimpin kita bertemu, saya kira hasilnya itu tidak lain hanya satu, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemajuan bangsa. Jadi kami menanggapi itu sangat positif, dengan berharap bahwa silaturahim di antara pemimpin-pemimpin Indonesia akan berjalan secara berkesinambungan. Saya yakin beliau-beliau itu akan berbicara tentang hal-hal yang positif untuk masyarakat dan selalu mendahulukan masyarakat. Apakah itu mengenai pertumbuhan ekonomi, apakah itu mengenai kondisi politik dan keamanan, kondisi demokrasi, tetapi semuanya untuk hal-hal yang terbaik untuk masyarakat. Dan saya yakin Pak Prabowo dan Pak Jokowi bertukar pikiran mengenai pengalaman-pengalaman di masa lalu dan bisa dijadikan rujukan untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya dari aspek demokrasi, penguatan sendi-sendi ekonomi dan lain-lain. Saya kira hal-hal yang positif yang bisa dihasilkan dari pertemuan beliau-beliau itu. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjelaskan alasan dirinya menerima kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kementerian Pertahanan. Menhan Syafri menegaskan pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi untuk memperkuat soliditas nasional dalam menjaga kedaulatan negara. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merupakan bentuk silaturahmi dalam konteks kebangsaan. Syafri menjelaskan pembicaraan yang dilakukan berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas nasional dan kedaulatan negara. Syafri menyebut seluruh elemen bangsa memiliki peran dalam menjaga kedaulatan, bukan hanya Kementerian Koordinator Polkam secara struktural. Syafri juga menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan merupakan milik rakyat Indonesia yang ditugaskan untuk melindungi tanah air dan tumpah darah bangsa. Karena itu,
Kemhan terbuka untuk setiap silaturahmi dan masukan demi penguatan soliditas Indonesia. Pada saat kita berbicara kedaulatan negara, semua elemen-elemen bangsa ini semua terkait. Kalau Kementerian Polkam itu secara struktural dan substansial, tapi dalam konteks stabilitas nasional dan menjaga kedaulatan negara, ini adalah bagian kita. Kebetulan ini adalah kantor Dewan Pertahanan Nasional, dan saya kira teman-teman tahu Pak Prabowo juga punya kantor di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Kementerian Pertahanan ini miliknya rakyat Indonesia yang ditugaskan kepada pemerintah untuk melindungi tanah dan tumpah darah. Jadi kita harus ada di dalam satu soliditas. Silahkan partai lain insya Allah dalam minggu ini akan berkunjung, dan ini adalah efek TikToknya Pak Surya Paloh datang ke sini. Itu. Ya, jadi saya kira kita open minded sekarang bahwa ini adalah miliknya bangsa dan kita semua hanya mengabdi kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan tidak ada pembahasan terkait rencana masuk dalam Kabinet Merah Putih. Paloh menyebut pertemuan dengan Menhan Syafri murni dalam konteks silaturahmi untuk membangun optimisme dan soliditas nasional. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Paloh menjelaskan tidak ada pembahasan politik praktis atau rencana penempatan kader Nasdem di Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, fokus pembicaraan berada pada upaya menjaga optimisme dan keutuhan bangsa dalam mendukung pemerintah yang berjalan. Lebih lanjut, Paloh menegaskan, komunikasi antara Nasdem dan Kementerian Pertahanan akan terus berlanjut sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung stabilitas dan kehidupan kebangsaan yang lebih baik. Tidak semuanya pembicaraan kita itu mengarah kepada apakah memang sekarang yang Nasdem di luar kabinet nanti ada pembicaraan ke arah kabinet. Tidak ada. Tapi sekali lagi saya katakan, ada optimisme yang masih ada dan harus terjaga lebih baik untuk membangun optimisme tidak hanya kelompok yang saya pahami, tapi seluruh komponen elemen masyarakat lainnya. Terima kasih. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah meluncurkan program SMA Garuda sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Program ini dirancang untuk melahirkan generasi unggul di bidang sains dan teknologi yang siap bersaing di tingkat global. Peluncuran program SMA Garuda dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, perwakilan Komisi 10 DPR, Dinas Pendidikan DKI, serta sejumlah tamu undangan. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menciptakan sekolah unggul nasional yang mampu melahirkan calon peneliti dan industriawan yang siap memajukan Indonesia di masa depan. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan, SMA Garuda dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat internasional. Brian menyatakan bahwa program SMA Garuda juga akan mengadopsi kurikulum terpadu dengan penyesuaian untuk meningkatkan kompetensi siswa secara internasional. Kurikulum ini dirancang agar siswa memiliki daya saing baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Harapannya bisa mencetak SDM-SDM unggul untuk berkompetisi dengan SDM-SDM dari negara lain. Jadi nantinya harapannya anak-anak dari SMA-SMA Garuda, baik transformasi maupun yang sekolah unggulan Garuda yang akan dibentuk, itu bisa mengisi menjadi mahasiswa-mahasiswa di sekolah-sekolah perguruan tinggi unggulan di dunia. Tentunya juga termasuk Indonesia ya, ada beberapa perguruan tinggi kita yang juga sudah masuk ke dalam unggulan, sehingga nantinya mereka itu akan bisa menimba ilmu dari tempat-tempat yang memang memiliki keunggulan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah resmi memulai pengenalan Sekolah Garuda secara serentak yang tersebar di 16 titik di seluruh Indonesia. Salah satunya yakni SMA 10 Samarinda, Kalimantan Timur yang bertransformasi menjadi Sekolah Garuda dengan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sekolah 10 Samarinda kini resmi bertransformasi menjadi SMA Sekolah Garuda yang merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Peresmian ini dilakukan pemerintah yang tersebar 16 titik dengan diantaranya 12 sekolah Garuda transformasi dan 4 sekolah Garuda yang baru. Adapun peresmian transformasi SMA 10 Samarinda menjadi SMA Sekolah Garuda dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Gus Ipul mengatakan Sekolah Garuda menjadi salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Oleh karena itu, Sekolah Garuda diharapkan dapat menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dengan melanjutkan perguruan tinggi ternama di berbagai negara. Ya alhamdulillah hari ini ya kita di Samarinda, Kalimantan Timur bisa turut menyaksikan prosesi peluncuran Sekolah Garuda sebagai bagian dari upaya kita semua di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat jalur pendidikan. Diharapkan Sekolah Garuda ini nanti bisa menjadi jembatan bagi siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik, dijadikan sebagai kader-kader bangsa yang memiliki kesempatan bisa melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Bersyukur kalau nanti bisa melanjutkan di kampus-kampus ternama di berbagai negara. Ini adalah satu ikhtiar yang harus kita sama-sama sukseskan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA 10 Samarinda, Nimade Atnyani menyebut pihaknya akan mendukung penuh transformasi Sekolah Garuda dan siap meningkatkan kompetensi siswa-siswi terbaik. Di 10 Samarinda, Bapak Ibu Guru siap mendukung program SMA Garuda Transformasi ini dan siap meningkatkan kompetensi diri untuk menjalankan program Garuda Transformasi. Terima kasih. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah bakal membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan audit dan perbaikan seluruh pesantren tua dan rawan di Indonesia pasca musibah yang menewaskan 67 orang di Pondok Pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan arahan Presiden, pasca musibah besar yang menimpa pesantren Al-Qazini di Sidoarjo hingga menewaskan 67 korban jiwa, pemerintah langsung bergerak cepat mengambil langkah konkret dengan membentuk Satgas. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan segera membentuk satuan tugas khusus untuk membantu menangani pembangunan dan penataan pesantren, mulai dari wilayah yang dinilai paling rawan. Langkah tersebut akan diawali dengan proses audit menyeluruh oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memastikan kondisi bangunan pesantren memenuhi standar keamanan. Menindaklanjuti tugas Presiden untuk melakukan audit dan mencari solusi pesantren-pesantren setelah pasca musibah besar yang mengharukan sampai 67 meninggal dunia. Kami terus bergerak, sudah bahkan melakukan langkah-langkah agresif. Yang pertama, kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Nanti dikasih tahu nomornya, tolong disampaikan kepada masyarakat. Pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Yang pertama tentu hotline itu akan menjadikan kita bisa ikut ngecek, mengatasi, menanggulangi. Dari Jakarta, Esa Sulisyani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membantu pembiayaan perbaikan bagi pesantren-pesantren yang sudah memiliki bangunan berusia tua dan rawan kecelakaan.
Pemerintah berkomitmen akan membantu anggaran bagi pesantren-pesantren yang mengalami kerusakan bangunan atau membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana. Langkah ini menjadi bentuk perhatian terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat. Meski demikian, sebelum penyaluran bantuan dilakukan, pemerintah akan lebih dulu melakukan audit dan inventarisasi kondisi pesantren di seluruh Indonesia. Bantuan pun akan diberikan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran dari pemerintah. Mari kita bahu-membahu bekerja sama. Pemerintah, kami memahami banyak yang menjaga independensinya, banyak yang ingin tidak melibatkan berbagai kalangan, tapi mohon betul, ini undang-undang bahwa izin PMB juga harus dilakukan. Setelah kita lakukan audit, sambil terus melakukan inventarisasi, pengecekan, lalu nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya. Semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Jumlahnya berapa, itu kita belum tahu. Kepada masyarakat pesantren, moga-moga rezekinya tambah banyak pesantren ini, pemerintah ada anggaran. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin ada anggaran untuk menangani terutama yang rawan-rawan kecelakaan itu. Dari Jakarta, Mariska Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku prihatin atas ambruknya bangunan pondok pesantren atau Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Muzani mendorong adanya pengusutan terhadap insiden tersebut agar menjadi pembelajaran bagi setiap pengelola pendidikan. Ketua MPR Ahmad Muzani meminta pihak kepolisian untuk dapat mengusut tuntas atas kejadian ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Muzani menilai konstruksi bangunan di dunia pendidikan harus menjadi prioritas utama. Pasalnya, ambruknya bangunan ponpes tersebut banyak memakan korban jiwa. Oleh karena itu, dirinya juga meminta Kementerian Agama dan kementerian terkait untuk dapat proaktif memberikan bantuan. Ia berharap keputusan yang diambil nantinya menjadi langkah terbaik bagi semua kalangan pihak. Apa yang terjadi dalam Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo Sidoarjo Jawa Timur, saya kira itu sebuah kejadian yang sangat memprihatinkan, kejadian yang sangat memilukan kita semua, sampai memakan korban begitu banyak. Tentu saja kami prihatin dan ikut berduka cita atas peristiwa tersebut. Dan peristiwa ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi semua pengelola pendidikan, baik agama ataupun non-agama, bahwa bangunan yang berstandar konstruksi juga sangat penting bagi keselamatan para siswa, para santri, para mahasiswa. Yang kedua, saya kira kami percaya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan dan pengusutan ini sehingga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran penting bagi para penyelenggara pendidikan. Saya sudah lihat Menteri Agama dengan kementerian terkait sudah melakukan berbagai macam kunjungan dan penyelidikan di sana. Saya percaya mudah-mudahan apa yang akan diputuskan oleh pihak yang berwenang akan menjadi keputusan yang terbaik. Dari Jakarta, Farizal Dafkariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait pengalihan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025. Pemerintah tetap mendorong agar anggaran MBG dapat digunakan secara optimal hingga akhir tahun. Namun apabila ada sisa anggaran, dana tersebut tidak bisa dibiarkan menganggur karena tetap membebani keuangan negara. Ia berharap seluruh anggaran program MBG bisa terserap sepenuhnya agar tujuan program pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat dapat tercapai. Malah bagus kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ngabisin, uangnya di mana? Dianggurin aja, kan saya bayar bunga, itu aja. Jadi kita dorong supaya nggak bisa, malah itu yang tujuan kita. Didorong supaya saya nggak bisa ngambil anggarannya, karena anggarannya habis. Itu kan bagus. Sebelumnya Zulhas menegaskan bahwa anggaran MBG tidak mungkin dialihkan karena program tersebut merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kebudayaan membeberkan kemajuan kebudayaan di Indonesia memerlukan waktu panjang dan berkelanjutan.
Fadli menjelaskan ekosistem kebudayaan hingga kini menunjukkan tren yang positif serta literasi yang mulai meningkat dari masyarakat. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan kinerja Kementerian Kebudayaan menjelang setahun kepemerintahan Presiden Prabowo menuai perkembangan yang cukup signifikan. Fadli menjelaskan ekosistem kebudayaan hingga kini menunjukkan tren yang positif serta literasi yang mulai meningkat dari masyarakat. Meskipun demikian, dirinya menyoroti masih banyak pembenahan di sisi budaya tanah air yang harus ditingkatkan. Melihat nomenklatur baru pada Kementerian Kebudayaan merupakan diketahui seluruh program prioritas pemerintah saat ini tak lepas dari peran kebudayaan di tengah masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kebudayaan sangat menunjang dari seluruh roadmap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, banyak sekali. Kalau dari kegiatan yang kita lakukan selama setahun ini, satu hari bisa 6-8 kegiatan mungkin ya. Sepanjang tahun, dan baik itu berupa program, kegiatan, event, kebudayaan yang digerakkan, tetapi pada intinya kita membangun ekosistem di berbagai macam ekspresi budaya. Dan saya kira memang PR kita masih cukup banyak, dan Kementerian Kebudayaan ini juga kan kementerian baru 1 tahun, jadi kita memang berusaha untuk berlari lebih cepat, karena Indonesia ini adalah negara yang keragaman dan kekayaan budayanya luar biasa. Kita menyebutnya mega diversity, dan juga kita ini peradaban yang tua. Jadi banyak program yang berjalan yang sekarang ini kita hidupkan untuk menggerakkan kebudayaan kita ini lebih maju dan bisa berkontribusi di tengah peradaban dunia. Dari Jakarta, Max Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.